Oke teman-teman, jadi banyak DM atau komen di YouTube yang bilang katanya newbie Fiverr sudah sulit bersaing di saat sekarang ini ya, karena sudah banyak senior-senior atau pemain Fiverr lama yang sudah nyemplung di sana ya. Sehingga katanya menyulitkan newbie untuk bersaing di Fiverr, sehingga mereka takut untuk memulai freelance di Fiverr. Benarkah demikian? Kita akan bahas beberapa saat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih sudah kembali stay tune channel ini. Maaf banget karena saya udah lama banget nggak konten ya. Udah jarang update informasi ya seputar microstock dan situs freelance lainnya ya. Dan sekarang kita kembali membahas Fiverr ya teman-teman ya. Setelah kemarin saya disibukkan dengan klien-klien yang datang di bulan September ini sangat padat banget, alhamdulillah ya. Dan masih ada satu antrian yang nunggu review. Mudah-mudahan teman-teman juga lancar di bulan ini ya. Nggak harus dari Fiverr sih, dari Microstock atau dari sumber lainnya. Saya doakan semua aktivitas freelance teman-teman lancar dan membuahkan rezeki yang halal. Amin. Oke teman-teman, kembali membicarakan tentang newbie Fiverr yang katanya sulit untuk bersaing di era sekarang ini ya, karena sudah padat, sudah crowded. Dan hal tersebut tentunya juga membuat orang yang baru memulai Fiverr jadi takut untuk memulai. Alasannya karena mungkin akan berjumpa dengan orang-orang seperti saya yang sudah banyak ratingnya ya, sudah banyak ordernya, katanya sulit bersaing. Katanya pembeli atau buyer akan lebih cenderung memilih orang yang sudah berpengalaman di Fiverr. Benarkah demikian? Oke, saya akan bahas ya. Dan perlu dicatat ini bukan konten motivasi ya, seperti salam super gitu, bukan. Bukan. Ini cerita berdasarkan pengalaman pribadi saya aja di Fiverr ya, sebagai seller maupun sebagai buyer ya. Saya pernah jadi buyer loh di Fiverr, saya pernah membeli jasa di Fiverr. Jadi saya tahu sudut pandang seorang buyer ketika masuk Fiverr. Apakah mereka melulu ya, apakah mereka melulu membeli orang-orang yang berpengalaman seperti yang ratingnya sudah tinggi? Apakah demikian? Tentunya tidak, karena saya akan bahas dari sudut pandang buyer, karena saya pernah jadi buyer di Fiverr. Oke. Saya tunjukin dulu bukti kalau saya pernah jadi buyer. Kita switch to buying ya, klik di sini. Lalu klik order di sini. Nah, klik view all order. Nah, ini adalah bukti bahwa saya pernah jadi buyer ya. Saya pernah beli jasa-jasa mereka di Fiverr, teman-teman. Di sini ada beberapa jasa sosial media marketing yang saya beli ya, karena pada saat itu saya bermain affiliate ClickBank. Buat teman-teman yang pemain affiliate atau pebisnis online di tahun-tahun dulu ya, pemain lama pasti tahu yang namanya ClickBank. Di sini saya menyewa jasa Fiverr ya untuk kepentingan sosial media ya dan kepentingan SEO ya. Pada saat itu masih berlaku ya, nggak tahu sekarang masih efektif apa enggak. Di sini saya pernah beli layanan-layanan yang ada hubungannya dengan sosial media marketing ya. Nah, kembali ke sudut pandang buyer. Ketika jadi buyer ya teman-teman ya, ada beberapa hal yang menjadi faktor sebenarnya di mana sebenarnya newbie itu bisa kebeli oleh buyer ya. Yang pertama, saya rincikan dulu ya. Nah, kemarin saya sempat ngulik-ngulik lagi pengalaman saya di Fiverr sebagai pembeli, sekaligus saya membrowsing fitur apa aja nih yang kira-kira mendukung seorang newbie sehingga harus berani di Fiverr ya. Pertama, dari sudut pandang pembeli ada yang namanya buyer low budget ya. Buyer low budget itu kayak misalkan saya nih, kemarin waktu beberapa tahun lalu saya baru memulai bisnis online. Tentunya budget saya sangat terbatas ya. Ketika saya sebagai seorang buyer, apakah saya harus langsung ya? Apakah saya bisa langsung mengorder Fiverr seller yang sudah berpengalaman? Tentunya kalau saya langsung mengorder Fiverr seller yang sudah berpengalaman, tentunya pasti mereka mematok harga tinggi ya. Apalagi mereka adalah top seller ya. Makanya saya nggak nyari mereka, saya nyarinya yang pemula ya. Walaupun mungkin sekarang orang yang saya order sudah bukan pemula lagi ya. Tapi dulu saya mencarinya yang pemula. Jadi kita bisa searching di sini ketika kita jadi pembeli, kita bisa searching di sini ya. Nah, ketika saya searching SEO ya, tentunya ini saya searching SEO seandainya saya menjadi buyer yang mencari layanan jasa search engine optimization ya. Kita nggak bicara desain terus ya di Fiverr ya, kita bicara hal-hal yang lain ya. Nah, ketika saya mencari jasa SEO, di sini akan ada banyak seller-seller ya yang sudah top rate atau sudah punya rating yang bagus ya, tentunya harganya sangat mahal ya.
saya saya sebagai buyer yang punya budget terbatas, tentunya saya nggak nyari mereka, saya nyari yang newbie ya. Makanya di sini ada dari sudut pandang buyer ada pilihan detail seller ya, dimana kita bisa memilih yang new seller. Nah, kita pilih yang new seller, kita sortir yang new seller dan kita apply. Oke. Selain kita apply, kita bisa juga men-setting budgetnya, budget berapa yang kita punya. Nah, inilah sebenarnya ya sesuatu yang bisa mematahkan anggapan bahwa Fiverr seller pemula itu atau newbie Fiverr pemula itu sulit bersaing dengan pemain lama. Itu sudah terpatahkan. Karena tidak semuanya orang yang datang ke Fiverr itu membeli jasa dari orang yang berpengalaman. Enggak. Banyak mereka yang mencari newbie ya untuk faktornya mungkin bisa untuk ditekan harganya gitu lebih murah, atau mereka berpikir bahwa newbie nggak akan matok harga mahal-mahal gitu. Jadi buat kamu yang baru memulai di Fiverr jangan takut bersaing karena ada aja buyer dengan low budget ya untuk mencari pemain baru di Fiverr. Oke. Itu adalah poin pertama yang bisa mematahkan anggapan bahwa Fiverr seller pemula sulit bersaing. Yang kedua adalah adanya middleman atau makelar. Di Fiverr itu ada makelar, teman-teman. Jadi ada seorang broker ya yang mencari orderan mahal, lalu mereka ngelemparnya ke orang-orang yang buka jasa dengan harga murah. Itu disebutnya middleman ya. Pada sampai saat ini saya masih suka melayani orang-orang yang jadi middleman di Fiverr atau jadi makelar di Fiverr. Jadi mereka nyewa jasa saya dengan harga sangat murah dan kita sama-sama tahu mereka menjualnya dengan harga tinggi. Jadi ketika saya sedang memang butuh untuk memutar perekonomian di Fiverr, ya saya mau nggak mau buka jasa yang siap diorder oleh para middleman atau para makelar ya yang membeli saya dengan harga murah seperti ini. Kita sama-sama tahu mereka akan menaikkan harga kita dan kita dibayar murah ya. Makanya saya juga ngasih jasanya juga jasa yang simple seperti vector tracing, remove background dan sebagainya ya. Sampai saat ini saya pun masih sering bertemu dengan middleman. Nah, jadi dengan adanya middleman ini tentunya anggapan bahwa newbie sulit bersaing di Fiverr itu terpatahkan ya, karena biasanya middleman atau makelar itu mencari newbie seller ya, newbie seller untuk mendapatkan harga yang murah. Oke, alasan yang ketiga, sekarang di Fiverr ada fitur yang namanya Your Match atau disebut juga It's Match ya, seperti ini. Kalau di email bentuknya seperti ini. Nah, It's Match by Fiverr ya. Jadi di sini Fiverr mencarikan ya, algoritma Fiverr yang pintar itu mencarikan atau mempertemukan buyer yang mencari sesuatu tertentu secara spesifik ke seller yang punya gigs yang matching dengan apa yang mereka butuhkan ya. Nanti di email teman-teman kalau benar-benar match dengan klien, nanti teman-teman akan dapat notifikasi seperti ini ya. Nah, seperti ini, we match you to this brief ya. Jadi beda dengan buyer request. Kalau buyer request kan kita sendiri yang mencari ya. Kalau ini dicariin sama Fiverr-nya, ditemuin kita ya. Ditemuin dan dikasih notifikasi ke dalam email ya, seperti ini. We match you to this brief ya. Nah, atau kalau di Fiverr-nya akan masuk ke inbox. Sebentar ya, saya dapat notifikasi. Oke. Sebentar. Oke, ada yang mau minta bikin offer ya. Saya bikinin dulu ya, sekalian teman-teman juga ngelihat di sini cara bikin offer gimana. Ada yang minta tracingin logo. Oke. Langsung aja kita bikin. Okay, my friend, let's start it. Okay, simple, cuman tracing logo. Kita kirim offernya. Oke, kita lanjut ke We Are Match. Bentuk notifikasi seperti ini ya. Ada di bagian sini teman-teman. Biasanya ada warna ungu ya kalau ada notifikasi. Bentuknya. Oh sorry, bukan di inbox, tapi di lonceng ini, di notifikasi loncengnya. Oke. Nah, seperti ini bentuknya. It's match. Nah, ketika diklik, nanti teman-teman akan disuruh bikin offer seperti ini ya. Dan kebetulan kemarin saya ketika dapat notifikasi ini, saya lagi sibuk, jadi saya gagal atau saya meng-cancel brief tersebut. Alhamdulillah kita sama-sama meng-cancel ya. Karena padat banget, takut menjanjikan waktu yang cepat, namun terlambat dan menjelekkan rating. Jadi saya cancel. Nah, ini
fitur your match ini atau its match ini tentunya bisa mematahkan anggapan bahwa Fiverr seller sulit bersaing dengan Fiverr seller yang newbie sulit bersaing dengan yang sudah lama ya. Karena dengan adanya fitur ini tentunya orang biasa pun atau newbie pun yang baru memulai bisa tetap bersaing dan mendapatkan fitur its match ini teman-teman ya. Caranya gimana supaya bisa mendapatkan atau direkomendasikan ke calon klien teman-teman menjadi match seller ya. Caranya gampang banget, teman-teman perlu membuat brief yang spesifik tentunya ya, yang spesifik nanti akan saya bahas. Oh, saya dapat orderan, alhamdulillah. Bentar ya. Oke, orderan tadi ya, yang tadi saya bikin offernya enak banget ya, ngevlog sambil dapat orderan. Oke, kita lanjut. Kembali ke fitur your match tadi ya, kalau dari sudut pandang buyer teman-teman ya, sudut pandang buyer itu mereka itu disuruh ngisi kayak semacam form ya, form spesifikasi jasa ya, misalkan logonya seperti apa ya, harus dibuat sespesifik mungkin ya. Nah, berarti kita sebagai seller pun juga demikian, harus membuat jasa yang spesifik dan mengerucut ya. Logo apa nih ya, logo real estate kah, logo e-sport kah, dan sebagainya, kita harus bikin mengerucut. Supaya nanti ketika ada buyer yang ngisi form seperti ini ya, isi form seperti yang ini, untuk fitur It's Made atau Your Made tadi ya. Jadi Fiverr merekomendasikan gigs kita karena sesuai dengan spesifikasi yang mereka cari, yang buyer mereka cari gitu teman-teman. Ya, itu bisa mematahkan anggapan bahwa newbie sulit bersaing dengan senior karena ada fitur Your Made atau It's Made ya. Selanjutnya faktor yang alasan yang bikin yang mematahkan anggapan bahwa newbie sulit bersaing di Fiverr ya adalah dengan adanya sistem rolling ya. Kita nih sebagai pemain lama ya, pemain lama yang biasanya sudah punya rating positif ya dan terpajang di sini ya, suatu saat akan berganti posisi ya, yang tadinya di posisi yang mudah ditemukan bisa digeser ke belakang ketika menjumpai pemain baru yang sama-sama punya rating ya. Jadi ini adalah suatu wujud keadilan dari Fiverr sekaligus membantah bahwa newbie sulit bersaing dengan senior karena ada sistem rolling teman-teman. Kenapa ada sistem rolling demikian? Apa alasannya? Karena Fiverr tahu kalau orang yang sudah punya rating atau punya klien dan punya rating positif ya, pastinya punya database kan, database pelanggan yang ada di sini teman-teman. Saya tunjukin dulu ya. Ini di sini di bagian grow and marketing ya, teman-teman bisa buka. Di sini ada kontak. Kontak ini adalah isinya adalah kumpulan list pelanggan Fiverr yang pernah ngasih kita rating positif dan pernah order jasa kita. Jadi menurut Fiverr kalau kita sudah punya database pelanggan seperti ini ya, kita nggak perlu lagi dipromosikan oleh Fiverr untuk berada di posisi halaman depan karena bagi mereka kita sudah punya aset yang bisa kita follow up di bagian kontak ini yang merupakan database pelanggan kita ya. Jadi pastikan teman-teman yang sudah mendapatkan klien ya, pastikan dirawat gitu kliennya ya, di servis sebaik mungkin, kerjakan tepat waktu supaya mereka betah, dan ketika mereka udah lama nggak order, teman-teman tanyain kabar mereka, tanyain bisnis mereka seperti halnya seorang teman ya, lalu ingatkan mereka bahwa teman-teman siap membantu bisnis mereka dalam hal yang teman-teman bisa, misalkan desain logo ya, lalu teman-teman yang jago SEO bisa tawarkan jasa SEO, seperti itu teman-teman. Oke, ingat posisi kita untuk yang udah dapat klien, kita bisa memfollow up di bagian sini ya. Grow and marketing ini adalah tampilan Fiverr yang baru ya. Teman-teman yang tampilannya belum update mungkin posisinya ada di mana ya. Pokoknya cari aja bagian kontak. Nanti akan ketemu klien-klien lama kita ya. Kita bisa mensortirnya berdasarkan terakhir order ya, seperti ini. Terakhir order atau berdasarkan data yang sudah atau berdasarkan dana yang sudah mereka habiskan ke kita ya. Ini adalah kalau kita ngelihat dari dana ini, kita bisa melihat berapa loyalitas mereka terhadap jasa kita ya. Oke, jadi di situ ya kita bisa memfollow up klien-klien lama buat yang sudah dapat rating ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. 4 nih saya salah nulis nih, newbie. Newbie, oke. Jadi ini adalah alasan di mana newbie harusnya nggak boleh takut bersaing dengan senior, dan alasan bagi yang baru memulai jangan takut dengan ucapan-ucapan mereka yang bilang udah susah bersaing di Fiverr. Enggak, patahkan dengan 4 alasan ini ya. Ada buyer low budget, tentunya yang mereka akan mencari seller baru ya. Ada middleman ya, atau makelar, tentunya mereka cari yang pemain baru ya, supaya bisa ditawar-tawar dengan harga yang murah. Ada fitur your match ya, jadi kalau teman-teman bikin gigs yang spesifik,
Fiverr akan mempertemukan kita dengan buyer yang mencari gig spesifik juga ya. Saya pernah bahas cara bikin gigs yang spesifik, namun mungkin kurang terstruktur ya. Mungkin di video selanjutnya nih, di video besok saya akan tunjukin cara praktek untuk meriset gigs yang spesifik supaya teman-teman bisa membuka jasa yang spesifik, yang harapannya pemain baru bisa mendapatkan fitur You Are Match ini ya, atau It's Match ya, sekarang disebutnya It's Match ya. Nah, dan adanya sistem rolling, jadi teman-teman yang pemula jangan takut karena pemain lama pun bisa di rolling ya. Karena mereka sudah dapat database pelanggan, jadi mereka di rolling. Fiverr ngasih kesempatan buat pemain baru mendapatkan database pelanggan ya, supaya mendapatkan order dan mendapatkan database juga seperti pemain lama, dan teman-teman juga akan di rolling nantinya untuk menggantikan posisi dan memberi kesempatan ke yang lebih baru. Oke, kira-kira itu aja ya teman-teman ya. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua ya. Walaupun ini bukan materi motivasi ya. Salam super ini bukan. Oke, ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi yang hanya sekedar menjawab mitos ataupun anggapan yang mematahkan semangat teman-teman dalam dunia freelance. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum.